the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Duduk. Sebelum kita firman Tuhan, saya berusaha hari ini singkat, padat, dan jelas. Jadi saya tidak mau panjang-panjang. Tapi yang sebelumnya coba lihat kiri kanan ya. Apakah ada wajah ceria? Sambil katakan kepada sebelah kita, Tuhan Yesus selalu baik. Beritahu sebelahnya. Ya. Bagaimana wajahnya ceria? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hidup yang berdampak. Karena kita dalam dunia ini hidup sementara. Kita nggak selamanya hidup. Tapi bagaimana sementara Tuhan izinkan kita hidup, tapi berdampak bagi semua orang. Ini yang sangat penting, saudaraku. Salah satu doa saya kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya hidup hari ini, biarlah berdampak terus. Nah, berdampak ini sangat penting. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita masing-masing. Kenapa kita hidup sampai hari ini? Jadi tidak sekedar menikmati berkat-berkatnya, tapi hidup berdampak ini sangat penting. Saya awal dengan firman Tuhan, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya baca ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak ladonnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ada 3 hal yang kita belajar bagaimana supaya hidup kita berdampak. Kata berdampak itu tentu berdampak yang baik. Menjadi satu kesaksian. Bukan kesaksian, tapi kesaksian. Ini yang penting, saudaraku. Karena di luar sana ada yang ya hidupnya bukan kesaksian tapi kesangsian ya. Tapi kita di sini yang hadir hari ini, bagaimana hidup kita berdampak, punya kesaksian yang tidak bisa dibantah, tidak bisa disanggah oleh siapapun. Nah, bagaimana supaya ini kita alami? Bukan cerita orang, tapi kita alami sendiri. Pertama di sini tentang pergaulan. Kalau dulu kita bebas bergaul dengan siapa saja, tanpa punya pikiran bagaimana memenangkan jiwa, tapi yang penting ya bagaimana supaya enak saja satu dengan lain, tidak ada berpikir tentang bagaimana memenangkan jiwa, tidak pernah berdampak. Tadi katakan berbahagialah yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita di tengah dunia ini banyak orang-orang fasik di sekitar kita. Dan kita punya prinsip hidup. Apa prinsipnya? Saya mau mendengar bukan hanya perkataan orang, tapi ada kesaksian orang itu bisa ceritakan bagaimana hidupnya diubahkan.
Salah satu doa saya waktu saya sekolah kitab, saya tidak hanya dipenuhi dengan pengetahuan firman, tapi saya rindu Tuhan supaya hidup saya berdampak, sehingga apa yang saya katakan itu juga yang saya lakukan. Dan itu doa saya. Saya tidak hanya pintar berkata, menyampaikan kata-kata yang manis, tapi melalui kesaksian hidup, orang lain melihat. Saudara, kadang-kadang saya direndahkan orang, tapi saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi saya berbuat baik kepada orang yang merendahkan saya. Jadi saya tidak mengikuti keadaan di situ, tapi saya berbuat baik kepada orang yang merendahkan saya, atau memojokkan, atau minggirkan saya. Jadi pergaulan kita perlu hati-hati. Kita tidak sembarangan bergaul, tapi kalau kita bergaul dengan orang, ada misi. Bagaimana supaya orang ini dibawa kepada Kristus. Kita tidak sama seperti dulu bergaul. Kalau dulu amburadul, saya juga dulu ya sebagai pelaut, ya orang minum saya minum kan, ya kan? Ya. Orang pergi ke tempat-tempat yang dilarang Tuhan, saya pergi ke sana. Itu dulu. Tapi harus ada nilai kesaksian di mana saya tidak pergi ke tempat dulu yang dilarang oleh Tuhan melalui firman-Nya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Tidak mau kompromi. Jadi kan kalau sekarang ini kan ada istilahnya people power. Jadi seolah-olah berkuasa kata orang banyak. Yesus disalib karena apa? People power. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Sehingga Pilatus pun juga, ya udahlah. Kalau udah orang banyak seperti itu bicara, laksanakan. Padahal kita tahu bahwa Yesus tidak punya kesalahan seperti yang ditimpakan kepadanya. Jadi untuk kita berdampak, kita tidak mau hidup kompromi. Jadi kita bergaul dengan sembarang orang, tapi punya batasan-batasan yang tidak duduk dalam kumpulan pecombo. Artinya apa? Kalau kita bergaul dengan orang, yang keluar dari mulut kita firman, bukan omongin orang, tapi firman. Kalau dulu omongin orang, ya, kalau dulu orang kata semakin gosok semakin sip katanya. Semakin banyak cerita tentang keburukan orang, semakin rasanya lebih lama lagi ngomong. Tapi sekarang beda. Hidup yang berdampak, wah, dia punya nilai yang keluar dari mulut saya bukan gosip, tapi perkataan Tuhan. Saya, saudaraku, sebagai hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih, kemanapun saya pergi, yang keluar adalah perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Baru-baru ini saya baru pulang dari Singapura. Saya tugaskan untuk menerjemah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Biasa kan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan? Ini kebalikannya. Saya katakan, saya siap Tuhan. Saudara Tuhan, dengan saya merendahkan diri untuk dipakai Tuhan, Tuhan siapkan apa yang secara manusia mustahil. Tapi Tuhan adakan semua. Penginapan, tiket PP, suami istri, untuk pulang, semua Tuhan siapkan. Jadi, untuk kita berdampak, maka kita harus belajar bagaimana kita bergaul tidak sembarangan lagi. Kita punya batas-batasan. Kalau kita berteman dengan orang, tujuannya apa? Menenangkan jiwa. Tidak bicara yang lain, hanya jiwa. Kenapa? Saatnya
kita tidak punya kesempatan untuk cerita tentang Yesus yang rela mati di kayu salib. Yang kedua, bagaimana supaya kita berdampak? Tadi Atia katakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang kedua yaitu kesukaan. Jadi kita punya kesukaan yaitu setiap pagi minimal, atau juga sesuai dengan pekerjaan kita. Ada yang memang tidak bisa pagi. Jadi saya setiap pagi, maka saya buat Zoom meeting, yaitu Zoom setiap pagi jam 5 sampai jam 6 itu saat teduh. Jadi saya sebagai koordinator, supaya apa tujuannya? Supaya banyak orang diberkati, supaya banyak orang hidupnya dipulihkan, supaya orang punya potensi-potensi. Karena apa? Sesudah orang itu berbicara, saya buat YouTube-nya. Tujuannya apa? Supaya dia bisa evaluasi apa yang disampaikan. Orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dia pasti berdampak. Kenapa? Karena yang keluar adalah perkataan Kristus. Tapi kalau hanya sekedar ikut-ikutan, keluar macam-macam. Kadang-kadang mengumpat dan sebagainya. Tapi kita yang hadir hari ini, kita belajar supaya lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, selaras dengan apa bimbingan Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana berdampak? Nah, di sini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Tadi yang pertama apa tadi? Pergaulan. Kedua, kesukaan. Yang ketiga, gaya hidup. Kita tidak mau gaya hidup seperti orang duniawi. Tuhan katakan, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya pikiran kita memang diubahkan, tapi tidak pernah berubah kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita belajar tentang ini, saya katakan bagi Yesus tidak ada istilah mudah-mudahan ya. Tapi pasti yang penting kita berkata, Tuhan inilah hidupku. Jadi gaya hidup kita menghasilkan buah. Apa artinya buah di sini? Pertama, ada murid yang kita layani. Ada orang-orang yang kita layani. Ada orang-orang yang kita bimbing, yang kita arahkan. Itu yang pertama, berbuah. Yang kedua, ekonomi kita pun meningkat. Bukan biasa-biasa. Jangan bilang, Yesusku luar biasa, aku biasa-biasa. Tidak seperti itu. Justru, kalau kita ingin mau berdampak, maka kita pun gaya punya hidup beda. Apa gaya hidup kita? Kalau dulu kita boros, kita enggak. Kita membelajarkan sesuatu berkat Tuhan sesuai kebutuhan. Kita mampu mengelola berkat yang Tuhan berikan, bahkan kita bisa sisihkan lagi kepada orang lain. Ini namanya berdampak. Kepada siapa kita sisihkan? Jiwa-jiwa yang kita layani. Mungkin sisihkan saja untuk buat pulsanya, ya kan? Enggak seberapa, 10.000 misalnya, ini sedikit supaya bisa berkomunikasi. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya praktekkan gaya hidup seperti itu. Baru ini ada kebakaran gereja di Depok. Saya langsung spontan memberikan donasi. Walaupun nilainya nggak seberapa. Tapi itu udah dasar hati saya sendiri, saya lakukan. Akhirnya yang lain pun ngikut juga. Tadi kirim foto-foto ke saya,
bagaimana tempat itu sudah ludes, terbakar. Gereja Tuhan di Indonesia. Sudah ke Tuhan. Jadi hidup berdampak tadi pertama apa? Pergaulan kita. Kita tidak sembarang bergaul. Kedua, kesukaan kita. Yang ketiga, gaya hidup kita. Saya berkata kepada Tuhan, di mana saya bertobat menggunakan berkat Tuhan, bukan menurut kebutuhan tapi keinginan. Dan saya tidak mau terulang. Begini ceritanya. Saya pergi ke mall sama istri. Maklumlah di mall kan banyak promosi-promosi kan. Ini begini. Pertama waktu itu kompor halogen. Dengan iming-iming kita beli. Sekarang udah dipikir-pikir nggak dipakai lagi. Saya bilang, Tuhan, saya salah. Berkat-Mu saya salah gunakan. Yang kedua, hanya yang kedua, ketiga nggak ada. Yang kedua, ada orang bilang, wah ini blender bisa bikin es krim, bisa cicil, beli. Sekarang udah di pojok-pojok juga. Sejak itu saya katakan kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya salah menggunakan berkat yang Tuhan beri. Tapi mulai hari ini saya tidak mau sembarangan menurut keinginan saya sendiri, tapi menurut apa maunya Tuhan saya lakukan. Tadi saudaraku, ketika saya berkata seperti itu, saya mengalami terobosan. Apa terobosannya? Ekonomi pun makin meningkat. Dan sekarang taraf renovasi tempat kami dan mulai makin bagus. Dan mungkin dalam 2 hari sudah selesai. Dari mana semua ini? Oleh karena komitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku bertobat dari menggunakan berkat Tuhan yang salah. Karena Tuhan mau berkatnya bukan menurut keinginan, tapi kebutuhan. Jadi 3 hal ini sangat penting. Bagaimana hidup itu berdampak dari pergaulan kita. Yang kedua dari kesukaan kita. Yang ketiga dari gaya hidup. Ini saja singkat hari ini. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi Roh-Mu tetap berbicara kepada kami. Menjelaskan kepada kami. Bagaimana sepatutnya kami hidup. Sehingga hidup kami berdampak bagi banyak orang. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan kembali.